Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya anak-anak hari ini? Semoga semuanya dalam keadaan sehat. Nah, hari ini kita akan membahas materi kita yang pertama, yaitu tema 3 tentang peduli terhadap makhluk hidup, dan subtema 1, hewan dan tumbuhan di lingkungan rumah. Nah, pada pembelajaran 1 kali ini kita akan membahas 3 muatan pelajaran, yaitu bahasa Indonesia, IPA, dan juga IPS. Nah, yang pertama yang akan kita bahas di sini adalah bahasa Indonesia. Dalam muatan pelajaran bahasa Indonesia kali ini, kita akan membahas tentang wawancara. Nah, kali ini kita akan membahas tentang pengertian dari wawancara. Apa sih yang dimaksud dengan wawancara? Nah, wawancara merupakan kegiatan tanya jawab yang dilakukan untuk memperoleh informasi secara rinci tentang suatu hal atau peristiwa. Nah, orang yang mewawancarai disebut sebagai pewawancara, sedangkan orang yang diwawancarai itu disebut dengan narasumber. Nah, ada wawancara yang dilakukan kepada beberapa narasumber, ada pula wawancara yang dilakukan kepada satu saja narasumber. Nah, wawancara yang seperti itu disebut dengan wawancara tunggal. Nah, sebelum melakukan wawancara, ada beberapa hal yang harus kita lakukan. Yang pertama yaitu tentukan topik wawancara terlebih dahulu. Jadi sebelum kita melakukan wawancara, kita harus tahu dulu tema atau topik wawancara kita. Lalu yang kedua, buatlah daftar pertanyaan yang akan kita ajukan. Jadi misalnya temanya tentang lingkungan, maka daftar pertanyaannya harus berhubungan dengan lingkungan. Lalu yang ketiga, tentukan narasumber yang akan diwawancarai. Jadi kalau kita sudah tahu temanya tentang lingkungan, daftar pertanyaannya tentang lingkungan, maka narasumber yang akan kita wawancarai harus ahli terhadap lingkungan, atau artinya dia paham tentang lingkungan yang akan kita tanyakan. Saat melakukan wawancara, lakukanlah hal-hal berikut ini. Yang pertama, mulailah pembicaraan dengan sapaan yang ramah dan perkenalan diri. Jadi setiap memulai wawancara, jangan lupa untuk memperkenalkan diri kepada narasumber. Yang kedua, ajukanlah pertanyaan yang jelas dan menggunakan bahasa yang santun. Nah, kemudian yang ketiga, catatlah jawaban yang dijelaskan oleh narasumber untuk menghindari ketika membuat laporan itu kita lupa dengan jawaban dari narasumber. Lalu yang keempat, akhirilah wawancara itu dengan baik dan menyenangkan. Jadi kita tinggalkan pesan yang baik kepada narasumber, sehingga ketika kita meminta bantuan kepada narasumber tidak akan segan untuk membantu kita. Nah, hal-hal yang harus diperhatikan saat wawancara yaitu pertanyaan yang diajukan itu sebaiknya menggunakan kalimat yang efektif. Kenapa? Supaya mudah dipahami oleh narasumber. Kemudian, penampilan dan sikap saat melakukan wawancara juga harus santun. Nah, contoh sikap yang baik saat melakukan wawancara artinya tidak menyela narasumber ketika narasumber sedang memberikan penjelasan. Nah, setelah tadi kita sudah membahas tentang muatan pelajaran bahasa Indonesia tentang pengertian dari wawancara, lalu hal-hal yang harus kita perhatikan ketika kita melakukan wawancara. Nah, sampai di sini kira-kira ada pertanyaan atau tidak tentang materi bahasa Indonesia? Jika ada pertanyaan, silakan kamu langsung tanyakan kepada gurumu melalui WhatsApp ataupun komen di bagian komentar. Nah, kemudian kita akan lanjut ke muatan IPA. Jadi ke muatan IPA kali ini kita akan membahas tentang kerusakan lingkungan. Nah, manusia di sini berinteraksi dengan sesamanya serta dengan lingkungannya.
interaksi antara manusia dan lingkungan yang tidak seimbang akan menimbulkan berbagai masalah. Nah, tidak jarang manusia merusak lingkungan untuk kepentingan dirinya sendiri tanpa memperhatikan kelangsungan hidup hewan maupun tumbuhan yang berada di tempat tersebut. Nah, berikut ini ada beberapa contoh kegiatan manusia yang menyebabkan kerusakan lingkungan. Nah, yang pertama di sini adalah kebakaran hutan. Nah, membakar hutan itu biasanya mengakibatkan satwa-satwa itu akan kehilangan habitatnya atau tempat tinggalnya dan juga sumber makanan. Lalu yang kedua yaitu menangkap ikan menggunakan bom. Itu dapat mengakibatkan rusaknya terumbu karang dan kematian hewan-hewan yang ada di laut lainnya. Lalu yang berikutnya, kegiatan manusia yang merusak lingkungan yaitu membuang sampah ke sungai. Nah, di sini dapat menyebabkan lingkungan menjadi kotor. Lalu yang terakhir itu penebangan secara liar. Nah, penebangan secara liar itu akan menyebabkan sama seperti hewan-hewan tersebut akan kehilangan habitatnya dan akan kehilangan sumber makanannya. Nah, setelah kita membahas pelajaran IPA tentang kerusakan lingkungan, kali ini kita akan membahas muatan IPS. Nah, jadi di dalam muatan IPS ini kita akan membahas tentang kenampakan alam dan pemanfaatannya. Nah, yang pertama yang akan kita bahas di sini itu adalah tentang dataran tinggi. Jadi salah satu kenampakan alam itu adalah dataran tinggi. Apa itu dataran tinggi? Nah, dataran tinggi itu adalah permukaan bumi yang berupa daratan yang luas dan berada pada ketinggian 200 sampai 600 meter di atas permukaan laut. Nah, jadi dataran tinggi ini biasanya dimanfaatkan untuk perkebunan, peternakan, dan juga tempat wisata. Nah, contohnya itu adalah perkebunan teh, kemudian perkebunan kopi dan juga kina. Kemudian peternakan itu umumnya berada pada dataran tinggi, misalnya adalah peternakan sapi perah. Nah, perlu diketahui juga, udara di sekitar dataran tinggi itu terasa sejuk dan dingin. Nah, sehingga bisa dimanfaatkan sebagai tempat wisata. Mata pencaharian penduduk di dataran tinggi itu umumnya yaitu petani dan juga peternak. Berikutnya yang akan kita bahas adalah dataran rendah. Dataran rendah adalah permukaan bumi berupa daratan yang luas yang berada pada ketinggian 0 sampai 200 meter di atas permukaan laut. Nah, dataran rendah itu dimanfaatkan manusia untuk keperluan di berbagai bidang, seperti di bidang pertanian, perkebunan, peternakan, perumahan, dan juga industri. Contoh hasil pertanian di dataran rendah yaitu padi, tebu, karet, dan juga kelapa sawit. Lalu kalau contoh-contoh hewan ternak yang ada pada dataran rendah itu ada ayam, itik, sapi, kambing, dan ikan air tawar. Nah, kemudian untuk mata pencaharian penduduk di dataran rendah itu sangat beragam. Ada yang memiliki mata pencaharian sebagai petani, peternak, dan ada juga yang sebagai pegawai perusahaan. Kenampakan alam yang berikutnya adalah pantai. Nah, Indonesia itu merupakan negara kepulauan. Oleh karena itu, Indonesia itu memiliki banyak pantai. Nah, pantai adalah daratan yang berbatasan langsung dengan laut. Daerah pantai umumnya landai dan berpasir,
Akan tetapi ada pula pantai yang berbentuk tebing yang curam. Nah, ada beberapa macam pemanfaatan pantai. Nah, contohnya yaitu budidaya ikan laut, udang, dan rumput laut. Kemudian ada pertanian garam, kemudian pelabuhan, tempat wisata, perkebunan kelapa, dan pasar ikan. Mata pencaharian sebagian besar masyarakat daerah pantai yaitu nelayan, peternak ikan laut, petani garam, petani kelapa, dan penjaga pantai. Sekian dulu video kita hari ini pada tema 3, subtema 1, pembelajaran 1. Nah, semoga dengan video ini anak-anak dapat memahami materi yang sudah Ibu jelaskan sebelumnya. Bu akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.